Malam itu, angin laut berhembus dingin, membawa bau garam dan bensin dari pelabuhan kecil di ujung jalan. Lampu jalan di simpang warung mie Aceh itu redup. Hanya sebatang neon hijau yang berkedip-kedip menandai keberadaannya. Warung itu buka sampai dini hari. Di dalam, suara panci bergesek, sendok logam berbentur mangkuk, dan gelak tawa sopir yang baru turun dari truknya membentuk irama yang akrab bagi siapa saja yang hidup dari kerja malam. Namanya warung Milok. Pemiliknya, Mak Nani, perempuan paruh baya yang selalu mengenakan kerudung tipis bertumpuk. Wajahnya terlihat lembut di siang hari, namun di malam hari ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit dijelaskan oleh mata yang melihat sekilas. Matanya selalu mengarah ke arah belakang dapur, seperti menunggu sesuatu yang tidak datang. Zamri, pemuda pengantar barang, sudah sering mampir. Ia menyukai mie kental itu. Kuahnya panas, bumbu kuat, dan porsinya besar. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ada bisik-bisik yang mengganggu. Sopir-sopir tua di pojok warung mulai berbicara pelan tentang suara yang sering terdengar larut malam. Suara seperti seseorang diseret di dekat dapur. Suara napas tersengal dan langkah kaki yang basah di belakang rumah. Mereka bilang, "Jangan lewat situ jam 2. Nanti kau dengar sendiri." Zamri mencoba mengabaikan gosip. Hidupnya sulit. Kerja malam membuat ia sering lapar, dan mie Aceh itu murah dan mengenyangkan. Namun, suatu malam, sesuatu yang kecil menggores rasa ingin tahunya. Waktu menunjukkan pukul 1 dini. Hari ketika Zamri duduk sendiri di meja paling ujung. Sebuah truk besar baru saja meninggalkan warung. Sisanya hanya beberapa pelanggan setia. Mak Nani mondar-mondir di depan kompor, melayani 2 pelanggan yang berbicara soal harga ikan dan cuaca. Dari balik tirai kecil yang memisahkan ruang makan dan dapur, datang aroma kuah yang lebih pekat daripada biasanya. Kental, berwarna seperti tanah yang basah. Kuahnya kental malam ini. "Ya, Mak," kata salah satu sopir. Mak Nani tersenyum. Tangan tetap mengaduk panci. "Resep turun-temurun," jawabnya singkat. Tapi Zamri mendengar sesuatu selain bunyi panci. Di belakang dapur, ada pintu kecil yang selalu tertutup. Kadang pintu itu berbunyi pelan, seperti ada beban yang digeser di lantai. Malam itu, tampak ada bayangan yang lewat di bawah celah pintu. Bukan bentuk orang yang biasa lewat, tapi sesuatu yang jauh lebih lambat, seperti sesuatu yang terseret. Rasa takut merayap ke tulang punggung Zamri. Ia ingat bisik-bisik sopir tua itu tentang pesugihan maritim, janji kekayaan dengan harga yang tak dapat disebutkan. Di kampung-kampung, orang tua sering memperingatkan anaknya agar menjauhi hal seperti itu. Tapi di warung ini, kata-kata itu lebih dari sekadar cerita. Mereka jadi harum yang menguar dalam setiap tegukan kuah. Pada malam yang sama, Zamri berencana pulang, tapi hujan rintik-rintik mulai turun. Tak ada ojek di sekitar. Satu-satunya pilihan adalah menunggu sampai hujan reda. Ia meneguk kembali semangkuk mie, mencicipi kuah yang panas. Ada rasa yang aneh, besi samar di belakang rasa bumbu. Seketika ia berhenti, menatap ke arah dapur. Ibunya selalu bilang, kalau sudah ada bau aneh, jangan lanjutkan. Tapi rasa lapar dan rasa penasaran bersaing dalam dirinya. Di sudut warung, Pak Harun, sopir truk yang bermata cekung, menunduk. "Kau dengar ya, Zam? Malam-malam itu, kadang ada yang teriak, kadang ada bayi nangis. Tapi yang paling aneh, kadang kuahnya lebih kental dari biasanya. Bukan cara masak biasa," katanya. Zamri menelan liurnya. "Siapa yang bilang begitu?" tanyanya pelan. "Orang-orang yang pernah bekerja di nelayan. Mereka bilang, ada perjanjian dengan sesuatu di laut, keuntungan cepat. Tapi harga juga cepat datang." Pak Harun
menepuk meja dengan sendoknya. Suara kecil mengusik keheningan. Lewat percakapan itu, Zamri merasakan benang merah yang menghubungkan semua bisik-bisik. Sopir-sopir yang tiba-tiba dapat proyek besar. Pengusaha kecil yang dagangannya laris. Warung yang tidak pernah sepi. Semua itu terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Hujan mereda, tetapi gerimis halus masih menempel di kaca jendela. Jam menunjukkan pukul 2. Pelanggan tinggal 2 orang. Dan Maknani tampak sibuk menutup panci. Mata Zamri tak lepas dari raut wajahnya. Di balik kerudung, ada bekas letusan luka kecil pada tangan Maknani yang terlihat kala ia mengangkat panci. Bekas itu tampak baru, sedikit lebih merah dari kulit sekitarnya. Ia mencoba mencari alasan rasional. Mungkin Maknani memasukkan rempah yang jarang digunakan. Atau mungkin seseorang menambahkan bahan supaya kuah lebih kental. Namun desas-desus yang kian memadat membuatnya sulit bernafas seperti biasanya. Zam, bisik suara di dekat telinganya. Ia tak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari arah dapur, tipis seperti ulat malam. Seketika itu juga, pintu kecil di belakang dapur bergetar, lalu terbuka perlahan. Ada udara dingin yang keluar dari celah itu, bau besi dan lumpur. Dari celah, 1, 2, 3 langkah terseret terdengar, disertai bunyi kain yang menggesek lantai. Zamri merasakan mual di perutnya. Ia ingin berdiri, lari, tetapi kakinya kaku, seakan ada yang menahan. Maknani menoleh. Matanya menatap Zamri dengan sesuatu yang tak lagi sama. Di sana, tidak ada lagi wajah hangat yang biasa ia lihat. Wajah itu kosong, hanya setengah senyum yang dibuat buit. "Tutup pintu, nak," katanya pelan. Suaranya tak memohon. Ia memerintah seperti seseorang yang menjalankan tugas yang sudah lama diulang. Zamri menelan liur, mencoba tersenyum palsu, dan berdiri. Ia membayar mangkuknya dengan tangan gemetar, lalu mencoba berjalan keluar. Di ambang pintu, ia melihat ke belakang dapur untuk terakhir kali dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti. Di lantai belakang, ada sebuah bekas langkah yang menyisakan jejak basah, bukan tumpahan sup biasa. Di sampingnya, sebuah kain putih terlipat rapi, dan di atas kain itu ada sesuatu yang tampak seperti bunga, tapi warnanya terlalu pekat untuk bunga. Zamri menutup mata sejenak, dan ketika ia mencoba melihat lagi, semua tampak biasa: panci, sendok, meja kayu. Namun, bisik-bisik sopir malam itu kembali, bergulung seperti ombak kecil. Sebelum Zamri berhasil membuka pintu keluar, sebuah tangan yang dingin menyentuh lengannya dari belakang. Tangan itu lembab, aromanya seperti laut yang telah lama tersembunyi. Suara, napas berat, "Jangan bercerita pada siapapun," bisik suara itu ke telinganya. "Atau kau juga akan jadi bagian dari kuah malam." Zamri menjerit, tapi suaranya tertelan oleh deru mesin truk di jalan raya. Tangan itu mencengkeram lengannya kuat, menariknya ke arah dapur yang remang. Di samping meja, bayangan-bayangan sopir yang semula bercanda kini berdiri terdiam. Wajah mereka mirip orang yang baru terbangun dari mimpi buruk. Lampu neon berkedip keras, lalu padam sejenak. Dalam kegelapan yang singkat itu, Zamri mendengar suara yang tidak humanis, seperti ombak memecah batu jauh di bawah, seperti bisikan puluhan orang yang menunggu giliran. Ketika lampu kembali hidup, semua orang menatap ke arah Zamri. Matanya menatap bola mata kosong, dan di bibir Maknani masih tersisa senyum tipis yang menakutkan. Zamri tahu malam itu bukan hanya tentang mie kental atau cerita sopir. Ada sesuatu di balik pantai, sesuatu yang menuntut imbalan, dan sesuatu itu tidak sabar menunggu. Ia terseret ke belakang pintu, langkah kaki menolak mengikuti kehendaknya. Suara seretan semakin mendekat. Namun sebelum sesuatu terjadi, kaki Zamri tersangkut dan tubuhnya terjengkang. Ia sempat melihat sekilas sebuah bilik kecil,
Sebuah meja kecil yang dipenuhi kelopak bunga laut, dan di sudut bilik, sebuah meja kecil berisi kertas pendarahan, simbol-simbol yang tak ia mengerti. Seseorang menekan sesuatu dingin ke bibir Zamri. "Kau sudah mendengar?" Suara itu berkata. Datar, dengar, dan diam. Di luar, angin laut berhembus tenang, bintang-bintang tampak tenang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam warung Milok semalam itu, kecuali bisik-bisik yang semakin pekat. Dan di meja paling ujung, mangkuk-mangkuk kosong menunggu untuk diisi kembali. Ketika pintu belakang ditutup rapat dan suara alat masak kembali berdenting normal. Ada satu hal yang jelas bagi Zamri. Malam itu baru permulaan. Ada sebuah perjanjian yang dibuat di tepian laut, dan orang-orang yang makan mie kental itu, sadar atau tidak, sedang ikut menandatangani namanya. Di luar, kapal-kapal kecil berayun pelan, seolah mengangguk memberi hormat pada sesuatu yang hidup di dalam kegelapan. Hujan kembali turun malam itu, lebih deras daripada sebelumnya. Angin dari arah laut berhembus seperti seseorang yang sedang mengerang, memukul dinding warung mie Aceh itu dengan ritme yang tidak wajar. Zamri belum sanggup melupakan kejadian semalam. Tangan dingin yang mencengkeram lengannya, suara itu, dan bayangan yang terlihat di celah pintu belakang dapur. Ia duduk di kamar kosnya, memandangi bekas memar biru keunguan di lengannya. Bentuknya panjang, seperti jari-jari seseorang, tapi terlalu kurus dan terlalu panjang untuk manusia biasa. Setiap Zamri menutup mata, ia mendengar kembali suara seretan itu, seperti tubuh basah diseret di lantai, meninggalkan bekas yang tidak pernah sempat ia lihat dengan jelas. Namun, pekerjaan tetap pekerjaan. Malam itu Zamri harus mengantarkan barang ke gudang pelabuhan dekat warung itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kejadian semalam hanya halusinasi, lelah, lapar, dan terlalu banyak cerita horor yang ia dengar dari para sopir. Ia berdiri, mengambil jaket, dan berangkat. Jalan menuju warung tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan di daerah itu seperti mati satu persatu, menyisakan hanya cahaya dari Rumi Rama yang berjauhan. Dari Keihan, neon hijau warung mie Aceh itu berkelip-kelip lagi, seperti mata seseorang yang sedang mengawasi. Saat Zamri lewat, warung itu masih buka. Sudah pukul 1:30, namun suara sendok dan panci masih terdengar. Pelanggan terlihat lebih sedikit, hanya 3 sopir yang duduk merapat ke meja, berbicara pelan, seolah takut didengar. Zamri ingin melanjutkan perjalanan tanpa berhenti, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di depan warung. Seekor kucing hitam basah duduk sambil menatapnya. Mata kucing itu memantulkan cahaya hijau neon, dan bulu di sekitar mulutnya tampak seperti terkena noda gelap, seperti darah yang mengering. Kucing itu mendesis pelan. Zamri segera berbalik, menghindari tatapannya. Saat melewati pintu samping warung, angin kencang tiba-tiba menerpa wajahnya. Tapi angin itu tidak berbau garam laut seperti biasanya. Bau itu lebih logam, seperti bau besi yang baru disentuh darah segar. Zamri mempercepat langkah, namun baru beberapa meter dari warung, ia mendengar suara itu lagi. Tek, tek, seperti langkah kaki basah. Pelan, tidak tergesa, namun jelas mengikuti ritme langkahnya. Ia berhenti. Suara itu berhenti. Ia melangkah lagi. Suara itu kembali, sedikit lebih dekat. Tek, tek. Zamri menoleh perlahan. Di belakangnya tidak ada siapa-siapa, hanya jalan panjang yang gelap dan warung neon hijau yang berkedip liar. Tapi ada satu hal yang membuat jantung Zamri terhenti sejenak. Di jalan beraspal itu ada jejak air kecil, seperti bekas kaki seseorang. Bekas itu menuju ke arahnya, selangkah demi selangkah, namun tidak ada siapapun di ujungnya. Air itu bukan air hujan, warnanya
sedikit pekat, seperti air laut, atau Zamri tersentak mundur. Hujan semakin deras. Ia berlari menuju gudang pelabuhan tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Setelah menurunkan barang, Zamri memutuskan pulang lewat rute berbeda. Namun di gerbang pelabuhan, penjaga malam menyapanya. "Kau lewat warung Maknani tadi?" tanya pria itu sambil merokok. Zamri menelan ludah. "Iya." "Kenapa?" Penjaga itu menatap hujan yang turun deras. "Kalau bisa, jangan lewat situ malam-malam, apalagi kalau lampu neonnya berkedip begitu." Zamri semakin gelisah. "Memang, kenapa?" Penjaga itu mengembuskan asap rokok panjang. Wajahnya tampak menua seketika. Di belakang warung itu ada ruangan kecil menghadap ke laut. Dulu itu tempat para nelayan menyimpan jaring, tapi sudah lama tidak digunakan. Ia menatap Zamri tajam. "Beberapa tahun lalu pernah ada orang hilang. Terakhir kali terlihat dia masuk ke ruangan itu." "Kenapa hilang?" Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia menatap laut gelap, lalu berkata lirih, "Karena ruangan itu menghadap langsung ke laut bawah. Ada pintu kayu kecil yang tidak pernah boleh dibuka. Katanya kalau dibuka, laut akan mengambil sesuatu sebagai gantinya." Zamri merasakan dingin menyusup sampai ke tulang. "Dan Maknani?" tanya Zamri. Penjaga itu hanya mengangguk pelan. Dia salah satu yang paling percaya pada pantangan itu. Tapi setelah suaminya tenggelam di badai beberapa tahun lalu, dia berubah. Orang bilang dia mulai mencari Caroline. Zamri kembali lewat jalan gelap itu. Kali ini dengan rasa takut yang lebih kuat. Lampu neonnya tetap berkedip. Warung tampak sepi, tapi lampu belakang menyala terang. Ketika ia melewati sisi kiri warung, ia mendengar suara yang sangat jelas dari belakang dapur. Suara sendok jatuh, suara seseorang menyeret sesuatu berat, dan suara nafas pelan, seperti orang menangis sambil ditahan. Zamri terpaku. "Tolong." Suara itu kecil, hampir tertelan hujan, tapi Zamri yakin itu suara manusia. "Tolong aku." Suara itu datang dari balik pintu kayu kecil di belakang warung. Pintu yang disebut penjaga pelabuhan tadi. Zamri menelan ludah. Kakinya bergerak sendiri mendekati pintu itu. Saat dia hampir menyentuh gagang pintu, lampu belakang padam seketika. Dalam gelap, ia mendengar sesuatu yang lain. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Suara itu seperti gabungan geraman rendah, suara ombak jauh di bawah, dan dentingan logam yang bergesekan dengan cangkang keras. Suara yang tidak seharusnya ada di dekat daratan. Zamri mundur satu langkah. Pintu kecil itu bergerak perlahan. Engselnya berderit. Gelap pekat muncul dari celahnya. Dan dari balik kegelapan itu muncul sebuah tangan. Tangan pucat, panjang, kurus, basah, dan jari-jarinya terlalu banyak untuk disebut tangan manusia. 5, 6, 8. Zamri tak bisa menghitungnya dalam gelap. Tangan itu meraba-raba udara, mencari sesuatu atau seseorang. Zamri terperangah, jantungnya berdentam, tidak terkendali. Ingin lari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Dari dalam pintu terdengar suara napas berat. Kemudian kau kembali. Zamri menjerit, meski suaranya tenggelam oleh hujan deras. Dari arah warung, lampu dapur menyala lagi. Di tengah cahaya itu, Maknani berdiri diam. Wajahnya menatap Zamri tanpa ekspresi. Kerudungnya meneteskan air, dan bagian bajunya tampak seperti terkena percikan cairan gelap. "Kau seharusnya tidak kesini lagi," katanya dengan suara rendah, namun jelas. "Laut sudah mengenal bau tubuhmu." Zamri mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Maknani berjalan mendekat. Langkahnya tenang, namun matanya kosong. "Kau dengar sesuatu yang tidak boleh didengar."
Kau lihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, Ma. Saya tidak. Diam. Manani memotong tegas. Kalau kau berteriak, dia akan keluar sepenuhnya. Pintu kayu di belakang mereka terbuka lebih lebar. Suara dari dalam semakin jelas. Suara yang membuat lutut Zamri hampir lemas. Di malam itu, di depan warung mie Aceh Lok Semawe, di tengah hujan deras dan angin laut, Zamri menyadari satu hal. Apapun yang Maknani sembunyikan, itu bukan lagi sekadar pesugihan. Itu sesuatu yang hidup. Dan sesuatu itu lapar. Hujan tidak berhenti. Sejak kejadian di belakang warung, angin laut membawa suara-suara ganjil yang sulit dicerna telinga manusia. Pogies, dunia terasa berubah sejak malam itu. Seakan-akan dia telah membuka pintu ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia dekati. Ia tiba di kos sebelum subuh. Bajunya basah dan tubuhnya menggigil. Tapi itu bukan karena hujan. Itu karena ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Zamri berbaring, menatap lengket-lengket kamar yang retak. Ada suara-suara yang mengganggu pikirannya, suara napas dari belakang pintu kecil itu. Suara tangan basah yang meraba udara. Dan yang paling mengganggu, suara Maknani yang berkata, "Laut sudah mengenal bau tubuhmu." Zamri tidak memejamkan mata sampai matahari terbit. Dan ketika akhirnya ia tertidur, ia dibangunkan oleh sesuatu yang lebih buruk daripada mimpi buruk. Suara ketukan di pintu kosnya. Tok, 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 pelan, ritmis, seperti seseorang mengetuk dengan jari panjang. Zamri bangkit pelan, meraih kunci. Ia membuka pintu sedikit, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong kosong yang lembab. Tapi ketika ia melihat lantai di depan pintu, ada jejak air garam, bulat seperti ujung jari-jari besar. Zamri menutup pintu cepat-cepat. Ia tidak tahu bahwa kantung kecil berwarna hitam sudah tergantung di sisi pegangan pintunya. Kantung kecil yang terisi kelopak bunga laut dan sejumput pasir basah, tanda seseorang sudah menandainya. Malam harinya Zamri kembali bekerja seperti biasa, tapi pikirannya tidak tenang. Ia berusaha menghindari rute yang melewati warung tersebut. Namun pekerjaan malam membawanya ke pelabuhan lagi. Pelabuhan terlihat lebih sepi dari biasanya. Pria-pria yang biasanya mengangkat barang tampak terburu-buru pulang, menghindari angin. Penjaga yang kemarin bercerita padanya hanya mengangguk singkat. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Kalau kau melihat sesuatu aneh lagi, jangan jawab panggilannya," pesan penjaga itu tiba-tiba. Apa maksudnya panggilan? Penjaga itu menatap laut gelap. Mereka yang sudah dibau oleh laut kadang akan dipanggil balik. Bisa lewat mimpi, bisa lewat suara, bisa lewat hal yang jauh lebih buruk. Zamri tertelan ketakutan. Siapa mereka itu? Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia menghentikan rokoknya lalu berkata lirih, "Ada sesuatu di bawah laut sana." Orang-orang dulu memanggilnya penunggu karang lubang, makhluk yang minta tumbal. Maknani mungkin percaya ia bisa mengendalikan makhluk itu. Padahal yang mengontrol selalu laut, bukan manusia. Sebelum Zamri sempat bertanya lagi, penjaga itu menutup gerbang. Wajahnya tegang. Dalam perjalanan pulang, Zamri memilih rute jauh agar tidak melewati warung mie itu. Ia berjalan cepat, menunduk, mencoba mengabaikan suara ombak yang memukul karang dari kejauhan. Namun, baru beberapa ratus meter dari pelabuhan, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Langkahnya berhenti, angin berhenti, suara serangga berhenti. Yang tersisa hanya plop, plop, plup. Suara air menetes di belakangnya, pelan, berirama, seperti sesuatu yang baru saja muncul dari perut laut. Zamri menelan liur. Ia menoleh perlahan, dan di kejauhan, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat sosok tinggi, sangat kurus. Tubuhnya basah sekujur kulit,
Air menetes dari setiap inci tubuhnya. Rambutnya panjang, menutupi wajah dan tangan kirinya. Tangan itu terlalu panjang, seperti tentakel yang belum selesai berubah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap Zamri dari kejauhan. Zamri memundurkan langkah pelan, tidak berkedip. Namun sosok itu bergerak, bukan berjalan, melainkan meluncur, seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Zamri langsung berlari. Ia tidak peduli arah, tidak peduli jalan, hanya lari sekuat tenaga, hingga napasnya tersengal-sengal. Namun suara itu kembali. Tek, tek, tek. Suara langka, basah, selalu mengikuti dari belakang. Zamri terpeleset dan jatuh ke tanah. Lututnya lecet. Ketika ia bangun, sosok itu sudah lebih dekat. Begitu dekat sehingga Zamri dapat melihat kulitnya yang pika-pika, seperti karang mati. Jangan, jangan dekat. Teriaknya putus asa, tapi sosok itu seakan tidak mendengar. Tangannya bergerak perlahan, meraih udara di antara mereka. Air asin memercik dari jarinya, dan saat jarak tinggal 1 meter, sosok itu berhenti. Tubuhnya bergetar pelan, lalu dari balik rambut panjang yang basah itu, terdengar suara lirih. Zamri, suara itu bukan suara Maknani, bukan suara makhluk laut. Itu suara manusia, suara seseorang yang memohon. Zamri, tolong, aku masih di sini. Wajah sosok itu perlahan terangkat di balik rambutnya. Zamri melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Wajah itu pernah ia lihat di poster hilang yang menempel di pelabuhan beberapa bulan lalu. Wajah seorang sopir yang tidak pernah pulang. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti ikan mati, dan bibirnya bergerak pelan, memaksa kata-kata keluar. Jangan biarkan dia mengambil. Lagi, sosok itu tiba-tiba menjerit dengan suara yang bukan manusia. Jeritan dari dasar laut yang dingin, dan dari balik jeritan itu, Zamri mendengar suara lain. Suara yang lebih dalam, lebih tua, lebih lapar. Kau harus kembali ke warung itu. Angin laut menerjang tubuh Zamri. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Karena 2 hal terjadi bersamaan. Sosok itu mencair, perlahan seperti bayangan yang ditarik kembali ke laut dari arah warung mie Aceh. Suara seretan terdengar sangat jelas. Ger oker, grok, bersamaan dengan bisikan yang memanggilnya dengan jelas. Zamri, waktunya kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Zamri merasa namanya bukan lagi miliknya. Itulah saat ia menyadari satu hal yang mengerikan. Makhluk itu tidak hanya lapar, makhluk itu memilihnya. Angin malam semakin kencang, menerbangkan pasir dan kabut asin ke arah kota kecil itu. Langit di atas Lok Semawe tampak seperti kain hitam yang sobek, memanjang dari tepi pelabuhan hingga jalan sempit tempat warung Milok berdiri. Zamri tidak kembali ke kosnya malam itu. Ia bersembunyi di gudang kosong, berusaha menahan tubuhnya yang terus gemetar. Suara panggilan itu masih terasa di telinganya. Suara yang tidak berasal dari manusia. Suara yang tidak boleh dijawab. Namun, setiap kali Zamri mencoba memejamkan mata, suara itu muncul lagi. Zamri kembali. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah, mencoba mengabaikan bisikan itu. Tapi rasa asin dari darahnya justru mengingatkannya pada sesuatu rasa besi samar yang pernah ia cicipi pada kuah mie Maknani. Kuah yang terlalu kental, terlalu merah gelap, terlalu hidup. Zamri merinding. Ia memegangi kepala, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia mengingat kejadian malam sebelumnya, semakin jelas satu kenyataan. Dirinya kini sudah menjadi bagian dari ritual pesugihan itu. Entah bagaimana, entah sejak kapan, entah kenapa namanya kini sudah dikenali oleh sesuatu yang hidup di bawah laut.
Pagi yang menipu pagi datang tanpa suara. Zamri terbangun dengan tubuh kaku. Tulang punggungnya sakit karena tidur di lantai kayu gudang. Ia berharap semuanya hanya mimpi. Tapi ketika ia melihat kakinya yang masih berlumuran pasir laut, ia tahu kejadian kemarin bukan bayangan. Zamri memutuskan pulang ke kos sebentar untuk mandi. Ketika ia sampai di lorong kos, ia melihat kantung hitam kecil itu masih tergantung di pegangan pintunya kantung yang kemarin tidak ia sentuh. Kali ini kantung itu terlihat lebih basah. Ada tetesan air asin menetes dari bawahnya. Terus, hingga membentuk genangan kecil. Dengan gemetar, Zamri mengambil kantung itu dan membukanya. Isinya, kelopak bunga laut yang mulai membusuk, pasir basah yang sangat asin, dan sehelai kain putih kecil yang bernoda merah kecoklatan. Zamri menatap kain itu lama. Itu bukan kain sembarangan. Itu seperti bekas kain penutup wajah jenazah. Saat ia menatapnya lebih dekat, dari dalam kantung itu muncul bau yang sangat ia kenal. Bau yang pernah ia cium semalam dari tangan yang mencengkeram lengannya. Bau yang sama ketika kuah mie mendidih di panci Mak Nani. Bau besi, bau daging, bau darah manusia. Zamri menjatuhkan kantung itu dengan nafas tersengal. Ia kini paham sesuatu. Laut tidak sekadar memanggilnya. Laut menandainya. Kembali ke warung siang itu. Zamri tidak punya pilihan. Ia harus bekerja. Meski pikirannya terus diganggu rasa takut. Hari terasa panjang. Matahari terasa lebih panas dari biasanya. Bayangan-bayangan di tanah tampak seperti menegang. Namun tepat ketika sore bergeser ke malam, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal datang ke warung malam ini. Kalau dia akan mencarimu. Zamri langsung pucat. Ia tahu siapa yang dimaksud dia itu. Dan ia tahu ia tidak bisa lari menjelang tengah malam. Ia akhirnya berdiri di depan warung Milok. Lampu neonnya masih berkedip seperti biasanya. Namun malam itu warnanya terlihat jauh lebih hijau. Terlalu hijau, seperti cahaya dari dasar laut yang dalam. Warung terlihat sepi. Tidak ada suara pelanggan. Tidak ada sopir truk. Tidak ada canda tawa. Hanya bunyi sendok menabrak panci. Klang, klang, klang. Zamri melangkah masuk perlahan. Mak Nani berdiri di belakang meja. Kerudungnya tampak lebih kusut dari biasanya. Matanya merah seperti tidak tidur selama seminggu. Di meja panjangnya, panci besar mendidih, mengeluarkan aroma kuah mie yang lebih pekat dari yang pernah Zamri cium sebelumnya. Nak, kata Mak Nani lirih. Zamri menelan ludah. Mak, apa yang terjadi pada saya? Kenapa saya dipanggil? Mak Nani menatapnya lama, sangat lama, seperti sedang menimbang. Apakah Zamri pantas mengetahui kebenaran atau tidak? Akhirnya ia berkata dengan suara lelah, karena kau sudah lihat pintu itu, karena kau sudah dengar suaranya, dan kalau begitu, kau jadi bagian dari ritualnya. Zamri merasa seluruh tubuhnya membeku. Ritual apa? Mak Nani menurunkan sendok kayu. Ia berjalan ke arah panci dan mengaduk kuah yang mendidih dengan perlahan, sangat perlahan hingga Zamri bisa melihat sesuatu. Kuah itu terlalu merah, terlalu kental, seakan-akan tidak hanya berisi daging, tapi juga sesuatu yang tidak boleh ada di sana. Mak Nani akhirnya bicara. Dulu aku tidak mau. Suamiku hanya ingin rezeki lancar. Ia membuat perjanjian dengan penunggu karang lubang. Saat badai menenggelamkan kapalnya, aku tahu laut sudah mengambil bagiannya. Ia berhenti, tangannya gemetar. Tapi aku bodoh. Aku ingin warung ini bertahan. Aku ingin semua orang datang dan memakan apa yang laut beri sebagai balasannya. Aku pikir aku bisa mengatur bahwa hanya orang-orang tertentu yang diambil. Mak Nani mengelus sisi panci seperti seseorang mengelus kepala makhluk hidup. Tapi
makhluk itu tidak pernah puas. Zamri mengepalkan tangan, merasa mual. Jadi, kuah ini, Mak Nani menoleh perlahan. Itu sebabnya kuahnya selalu kental. Itu sebabnya banyak sopir hilang. Kuah di panci mendidih keras, seperti sesuatu di dalamnya sedang marah. Dan sekarang, kata Mak Nani, makhluk itu meminta satu hal lagi. Langkah kaki basah terdengar dari dapur belakang. Tik-tak, pintu kecil di belakang dapur perlahan bergetar. Udara menjadi asin, menusuk seperti dinding warung sedang digantikan dengan bau dasar laut. Mak Nani menatap Zamri dengan mata berkaca-kaca. Makhluk itu meminta orang yang telah melihat pintunya. Orang terakhir yang dilemparkan ke dalam laut tidak cukup. Makhluk itu memilihmu, Zamri. Geroka, grok. Pintu kecil itu terbuka perlahan. Sesosok tangan basah merangkak keluar. Jari-jarinya panjang, lentur, seperti tentakel yang berubah menjadi tulang. Zamri mundur. Napasnya memburu. Mak, tolong saya. Mak Nani menangis. Aku minta maaf. Aku tak bisa menghentikannya lagi. Tangan basah itu meraih lantai. Dan untuk pertama kalinya, Zamri melihat wajah makhluk itu keluar dari kegelapan. Wajah yang separuh manusia, separuh lot, dengan mulut penuh gigi tajam, seperti pecahan karang. Mak, tapi Mak Nani menunduk, menutup wajahnya. Maafkan aku, nak. Makhluk itu merangkak keluar sepenuhnya. Dan malam itu, suara laut terdengar lebih keras, seperti sedang menelan dunia. Malam itu angin dari arah laut bertiup lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, suara ombak terdengar seperti gemuruh raksasa yang sedang menggeram, seolah menunggu sesuatu. Raka berdiri di depan warung mie Aceh Hoksemaweang, kini tampak lebih pucat, sepi dan menyeramkan. Lampu-lampu neon yang biasanya terang kini berkelip mati hidup, seperti napas seseorang yang sedang sekarat. Raka menelan ludah. Ada rasa aneh di dadanya, campuran takut, penasaran, dan firasat buruk yang menusuk hingga tulang. Namun ia tahu satu hal, malam ini ia harus mencari bukti sebelum Bram hilang. Ia sempat mengirim pesan suara pendek. Rak, jangan makan kuahnya. Bukan sapi, bukan kambing. Ini darah. Mereka pakai pesugihan dari Lord. Sejak itu, ponselnya mati, Bram menghilang, dan Raka tidak pernah memaafkan dirinya karena memilih untuk melanjutkan perjalanan tanpa memeriksa warung itu lebih dalam. Kini, ia kembali. Suasana warung berubah. Saat Raka melangkah masuk, ia merasakan hawa dingin merayap dari bawah lantai. Aroma rempah yang biasanya harum, kini terasa menyengat dan aneh, seperti ada bau amis yang disamarkan. Warung itu kosong. Hanya kipas angin tua yang berputar pelan, menciptakan suara krik-krik, seperti tulang yang saling bergesekan. Tiba-tiba dari dapur terdengar bunyi sesuatu jatuh. Bruk, Raka tersentak. Ada orang, serunya dengan suara yang bergetar. Tak ada jawaban, hanya hening yang menyesakkan. Ia melangkah perlahan menuju dapur, menahan napas setiap kali papan lantai berderit di bawah kakinya. Dapur neraka pintu, dapur setengah terbuka. Dari selannya, Raka melihat panci raksasa sedang mendidih, mengeluarkan uap yang pekat. Namun yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah warna kuahnya merah gelap, seperti darah mengental. Raka mundur setengah langkah, tetapi rasa penasaran memaksanya mendekat sedikit lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih. Tolong, suara itu begitu lemah, hampir tenggelam oleh suara panci mendidih. Raka terpaku, matanya berkeliling sampai ia melihatnya di bawah meja besi sudut dapur. Seseorang terikat, berlumur darah,
Raka menahan napas. Sosok itu mengangkat kepala dengan susah payah. Matanya sayu, wajahnya babak belur. Rak datang dari laut. Jangan dekat. Suaranya hampir hilang. Raka segera berlutut, mencoba melepaskan ikatan di tubuh Bram. Aku bakal angkat kau dari sini. Sabar, Bram. Sabar. Namun, sebelum ia bisa melepaskan tali itu sepenuhnya, kau tidak seharusnya kembali. Anak muda. Suara berat dan serak itu muncul dari balik pintu belakang. Raka menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Tukang masak tua itu, namun bukan lagi manusia sepenuhnya. Kulitnya pucat kehijauan, seperti direndam air laut terlalu lama. Matanya hitam, seluruhnya hitam. Urat-urat biru muncul di lehernya, berdenyut seperti sesuatu sedang bergerak di bawah kulitnya. Pria itu menatap Raka sambil tersenyum. Senyum itu tidak manusiawi. Laut memberi kami kekayaan, katanya. Sebagai imbalan, kami harus memberi balik. Setiap malam, langkahnya mendekat, perlahan tapi mantap. Kuahnya harus selalu segar. Ia menunjuk panci. Malam ini giliran sopir lintas, dan temanmu sudah menyumbang cukup banyak. Bramberg, jangan dengarkan dia, Ra. Lari. Namun pintu belakang tiba-tiba menutup sendiri. Brok. Pintu depan pun terkunci. Raka panik. Ia menggenggam pisau dapur terdekat, mengarahkannya pada sang tukang masak. Jangan dekati kami. Tukang masak itu tertawa rendah. Suara tawanya gemeretak seperti tulang patah. Kau pikir bisa melawan sesuatu yang sudah diberkati penunggu laut? Ia mengangkat tangannya. Dari sela-sela kukunya keluar sesuatu yang menetes. Air asin bercampur darah. Gelombang dari lantai teba-teba panci raksasa mendidih lebih keras. Kuah merah itu meluap ke lantai dan bukannya mengalir seperti air biasa. Ia bergerak seperti makhluk hidup. Raka terpaku. Kuah itu perlahan merayap ke arah mereka. Mereka lapar, kata tukang masak itu, dan mereka suka daging muda. Dengan sisa tenaga, Bram menarik baju Raka. Kau harus pergi. Jangan pikirkan aku. Tidak, aku gak akan tinggalin kau lagi. Tapi sebelum Raka bisa menarik Bram keluar, lantai bergetar. Suara gemuruh datang dari bawah tanah, seperti laut yang mengamuk. Dari retakan lantai muncul tangan-tangan pucat, licin, seperti tangan jasad tenggelam. Mereka meraih pergelangan kaki Raka, Bram, dan bahkan kaki meja. Semua ditarik, semua ingin korban. Pria tua itu menunduk hormat pada tangan-tangan itu. Raka berteriak, mencoba melepaskan diri. Jari-jari dingin itu mencengkeram kuat, meninggalkan bekas lebam biru. Di tengah kekacauan itu, Bram berbisik, Rak, lari. Pintu depan, cari tuasnya. Cepat, dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Raka menusukkan pisau ke tangan-tangan itu. Mereka berteriak, bukan seperti manusia, tapi seperti suara laut yang menggeram kesakitan. Cengkeraman dilepas. Raka berdiri, tersandung-sandung, napas terengah. Ia harus memilih, menyelamatkan Bram atau menyelamatkan dirinya sendiri. Tukang masak itu mendekat sambil tersenyum puas. Kau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Raka menatap Bram. Bram menatap balik dengan senyum kecil penuh kepasrahan. Pergi, Rak. Air mata Raka mengalir. Dan saat itu, seluruh dapur seperti direnggut oleh gelombang hitam. Sosok-sosok dari bawah lantai muncul. Teriakan Bram memecah malam. Tukang masak itu mengangkat tangan, seperti seorang imam menghadiri ritual. Raka berlari ke pintu depan tapi sebelum ia mencapai tuas, pintu sesuatu memanggilnya dari belakang. Pelan, menyeramkan. Raka,
Jangan tinggalkan aku, suara Bram. Tapi nadanya bukan lagi suara manusia. Raka menoleh, dan apa yang ia lihat menghancurkan sisa keberaniannya. Raka berdiri terpaku di depan pintu warung. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga ia merasa dadanya bisa pecah kapan saja. Tangan gemetar, napas tersengal, tubuhnya terasa berat seakan udara di dalam warung berubah menjadi lumpur pekat yang menjerat langkahnya. Ia mendengar suara itu lagi. Raka, kemari. Aku takut. Suara Bram, atau sesuatu yang berusaha menjadi Bram. Dengan perlahan, seperti dipaksa oleh rasa bersalah yang menggerogoti hatinya, Raka menoleh ke arah dapur, dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya merinding sampai kulit kepalanya terasa mati. Sosok itu masih mirip Bram, tapi bukan Bram. Tidak lagi duduk merunduk di bawah meja seperti sebelumnya. Sekarang ia berdiri tegak, meski kaki dan tangannya masih terikat tali yang koyak. Tubuhnya goyah, seperti lututnya hampir tak kuat menopang. Tetapi yang paling menyeramkan adalah wajahnya. Pipi kirinya terkelupas, memperlihatkan otot merah yang basah. Satu matanya seolah tertarik ke bawah, sementara mata satunya melebar, seakan ingin keluar dari rongga. Kulit wajah Bram tampak menggelembung, seperti baru saja direndam di air laut berhari-hari. Namun, ia tersenyum. Senyum lebar yang tidak seharusnya ada di wajah seseorang yang sekarat. Ra, suaranya serak, namun tiba-tiba berubah halus. Aku kedinginan. Ambilkan aku. Tolong, Raka. Mundur setapak. Kau bukan Bram. Apa yang terjadi denganmu? Sosok itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti suara air bergeser di dalam rongga dadanya. Aku Bram, temanmu. Ia membungkuk pelan. Air menetes dari rambut dan jarinya, seperti ia baru saja muncul dari dasar laut. Kenapa kau mau meninggalkanku sendirian di sini, Ra? Raka menelan ludah. Aku nggak tinggalkan kau. Aku mau bawa kau keluar. Tapi kau lari. Nada suaranya berubah dingin, seperti semua orang lain. Kau pikir aku tidak melihat? Tiba-tiba ia bergerak cepat, jauh lebih cepat daripada tubuhnya yang hancur itu seharusnya bisa bergerak. Kini ia berada di dekat panci besar. Sosoknya membungkuk seperti makhluk lapar. Kau tahu, Ra, katanya sambil memandangi kuah merah pekat itu. Laut tidak suka orang yang kabur. Ia memasukkan jari-jarinya yang rusak ke dalam panci, mengaduk kuahnya pelan. Busa merah naik ke permukaan, dan aroma amis yang sangat kuat menyambar Raka hingga ia nyaris muntah. Tukang masak itu kembali di Saretapa. Tukang masak tua itu berdiri tenang, seperti seseorang yang mengawasi ritual suci. Akhirnya dia bangun. Katanya pelan, laut sudah memilihnya. Ia bukan lagi manusia penuh, tapi belum sepenuhnya menjadi mereka. Tukang masak itu berjalan pelan, kakinya meninggalkan jejak air asin di lantai. Anak muda, lanjutnya, kau harus mendengarkan pesan dari laut. Pesugihan ini memerlukan penerus, dan temanmu sudah hampir menjadi medium sempurna. Raka membalas dengan suara bergetar. Kalian, apa yang kalian lakukan padanya? Tukang masak itu tersenyum tipis. Kami memanggil mereka penunggu samudera. Dari kedalaman yang tidak pernah tersentuh cahaya, ia menunjuk ke arah Bram. Salah satunya masuk ke tubuh temanmu, dan sebentar lagi ia akan memanggil lebih banyak. Bram mulai berubah. Lebih parah, Bram mengangkat tangannya. Di sekitar kukunya muncul sisek-sisek kecil berwarna hijau keabu-abuan. Dadanya bergerak naik turun dengan suara basah, seolah paru-parunya penuh air. Rak, suaranya kembali lirih. Aku sakit. Tiba-tiba ia mencakar dadanya sendiri. Darah yang warnanya lebih gelap dan pekat dari darah manusia biasa muncrat ke lantai.
Namun bukan itu yang membuat Raka hampir pingsan. Dari bekas cakaran itu muncul sesuatu. Sesuatu yang berlendir, seperti tentakel kecil berwarna hitam kehijauan, bergerak-gerak mencari udara. Raka mundur lagi. Stop, ini bukan kau, Bram. Lawan itu. Lawan, aku sudah lelah. Lawan, Bram berteriak, hingga urat lehernya menegang. Lord bilang, aku harus terima. Tangannya gemetar, wajahnya melengkung aneh. Mata kirinya melotot, berubah seperti mata ikan dalam nelayan panen terakhir. Lalu, rak. Isot aku. Nada itu bukan manusia. Lebih mirip suara sesuatu yang berbicara dari kedalaman air. Tangan dari bawah. Lantai kembali muncul retakan di lantai, semakin melebar. Air asin merembes keluar. Lalu, satu persatu, tangan-tangan pucat muncul lebih banyak dari sebelumnya. Tukang masak tua itu membuka kedua lengannya. Upacara dimulai, katanya, pelan. Laut menagih persembahan. Tangan-tangan itu merayap ke arah Raka. Satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Raka meronta, menendang. Namun tangan itu keras dan dingin, seperti batu. Bram berjalan menghampirinya dengan gerakan goyah. Rak, jangan takut. Ia mengangkat wajahnya yang rusak. Kita bisa pergi ke laut bersama, Bram. Lepaskan aku. Kau harus sadar. Ini bukan kita. Ini bukan kau. Bram berhenti. Tubuhnya bergetar hebat. Untuk sesaat, Raka melihat kilatan Bram yang dulu dalam matanya. Kilatan kecil ketakutan dan kesadaran. Namun itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Setelah itu, mata Bram kembali hitam kelam. Rak, ia tersenyum lebar. Sangat lebar, hingga kulit pipinya robek. Aku lapar. Raka harus membuat pilihan teng-teng. Hantu laut itu mulai menarik tubuhnya lebih keras. Kuah merah di lantai mulai bergerak lagi, mendekati kakinya. Tukang masak tua itu berdiri seperti pendeta jahat yang sedang memberkati ritual pengorbanan. Dan Bram sekarang berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tidak lagi memiliki harapan untuk kembali. Raka menatap pintu, masih terkunci. Tuasnya ada di samping pintu, tapi ia harus melewati Bram dan tukang masak itu. Air mata mengalir, napasnya tersengal. Ia berbisik, aku gak mau kehilangan kau lagi, Bram. Tapi kalau aku tinggal, aku mati. Dan saat Raka membuat keputusan itu, sesuatu dari bawah lantai tiba-tiba menariknya lebih kuat, hingga ia jatuh terseret. Tukang masak tua itu tertawa. Bram menendok. Wajahnya hancur tapi tersenyum. Suara ombak bergemuruh. Begitu dekat, seakan laut sedang membuka pintu. Tangan-tangan pucat dari bawah lantai semakin kuat menarik tubuh Raka. Kini hampir separuh badannya masuk ke retakan gelap itu. Lantai warung terasa dingin, seperti dasar laut, dan aroma amis begitu pekat hingga membuatnya hampir pingsan. Raka berteriak, meronta, menendang, memukul, namun tangan-tangan itu jumlahnya terlalu banyak. Seperti mayat-mayat tenggelam yang bangkit dari kedalaman. Lepaskan aku, terikan Raka menggema, tetapi tak ada yang mendengarkan. Bram berdiri di atasnya. Tubuhnya goyah, wajahnya hancur. Di pipinya terlihat otot yang bergerak seperti cacing laut. Matanya semakin hitam, tatapannya kosong, namun penuh kelaparan. Sudah kubilang, suaranya bergetar, seperti dua suara yang berbicara bersamaan, Bram dan makhluk lain di dalam dirinya. Jangan tinggalkan aku, kita tenggelam bersama. Raka merinding. Tolong sadar, Bram. Aku temanmu. Namun Bram menoleh dengan kepala miring, seperti manusia yang mencoba mengingat sesuatu yang sangat jauh. Teman, gumamnya pelan. Timen it. Tidak lari. Tukang masak tua itu membungkuk hormat ke arah Bram atau makhluk
yang telah mengambil tubuhnya. Wahai penjaga laut, tubuh ini kini milikmu. Makanlah jiwanya. Bram mengangguk perlahan, lalu ia berjalan mendekati Raka. Raka mencari kesempatan terakhir wajah. Bram semakin dekat. Nafasnya bau laut dan daging busuk. Dari mulutnya menetes cairan hitam. Raka panik. Ia meraba-raba lantai, mencari apapun yang bisa digunakan, dan tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu. Logam panjang, tipis, pisau Bram. Pisau yang digunakan Bram untuk melepaskan diri tadi. Pisau yang terjatuh ketika semuanya kacau, dengan sisa tenaga yang hampir habis. Raka menggenggam pisau itu. Bram, maafkan aku. Ia mengayunkan pisau sekuat tenaga. Pisau itu bergesek dengan kulit Bram yang lembek, bukan memotong kulit, tetapi seolah memecahkan kantung air. CROOOOOSS. Dari dalam dada Bram menyembur cairan hitam dan potongan kecil seperti telur makhluk laut. Bram menjerit keras, jeritan dari dua suara sekaligus. Tangan-tangan dari bawah. Lantai terkejut dan cengkeramannya melemah. Raka menggunakan kesempatan itu untuk menarik dirinya keluar, berguling ke belakang dan berdiri sambil tersengal-sengal. Bram yang terakhir, Bram jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memandang Raka dengan mata yang kini mulai kembali manusia. Suaranya lirih, seperti orang yang hampir tenggelam. Itu bukan aku. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Aku sudah jauh sekali di bawah sana. Gelap, dingin. Mereka ingin menarikku. Ia menangis. Aku takut, Raka menggenggam wajahnya. Gue di sini. Gue nggak bakal kabur lagi. Bram menggeleng pelan. Kau harus kabur. Mereka butuh aku sebagai pintu. Dan pintu itu harus ditutup. Sebelum Raka sempat bertanya, lantai kembali pecah. Lubang besar terbuka, memperlihatkan pusaran air hitam yang berputar cepat. Dari dalamnya muncul suara jeritan, bukan satu, tapi banyak, seperti ratusan orang yang tenggelam di masa lalu. Tukang masak tua itu tertawa keras. Pintu sudah terbuka. Penunggu laut telah bangkit. Gelombang air hitam melonjak, meraih Bram dengan kekuatan dahsyat. Bram menoleh ke Raka untuk terakhir kalinya. Wajahnya sudah setengah hancur. Namun mata kanannya, mata terakhir yang masih manusia, memandang. Penuh terima kasih, Rak. Bilang ke keluargaku. Aku minta maaf. Bram, jangan. Tolong tutup pintunya. Lalu Bram terseret jatuh ke dalam pusaran air. Tubuhnya hilang tanpa jejak. Raka berteriak histeris. Bram, namun hanya suara laut yang menjawab. Raka mengakhiri segalanya. Tukang masak itu tak tinggal diam. Ia melangkah maju, membuka tangannya. Wajahnya dipenuhi gurat kegilaan. Kau anak muda, kau akan menjadi persembahan terakhir. Namun Raka yang kini dipenuhi keputusasaan dan kemarahan, melihat sesuatu. Tuas pembuangan air panas di panci raksasa. Panci itu tersambung langsung ke sumur di bawah. Lantai sumur, tempat mereka memanggil penunggu laut. Jika panci itu ditumpahkan, panasnya bisa menghancurkan ritual. Mungkin bisa menutup pintunya. Mungkin menyelamatkan arwah Bram. Tanpa pikir panjang, Raka berlari ke arah panci itu. Tukang masak tua mengejarnya, membentak keras. Jangan sentuh itu. Raka menarik tuasnya dengan seluruh tenaga. PRRA, air kuah merah mendidih keluar dengan deras. Uap panas memenuhi ruangan. Kuah panas mengalir menuju retakan lantai, menuju pusaran air hitam. Ketika cairan panas itu menyentuh pusaran, terdengar jeritan sangat keras. Jeritan makhluk-makhluk dalam laut. Jeritan Bram. Jeritan ribuan jiwa. Lalu pusaran itu mengecil, menyusut, menutup
seperti pintu neraka yang terkunci kembali. Tukang masak tua itu menjerit frustasi. Kau merusak ritual. Henteken, namun ia tidak sempat berbuat apapun. Lantai di bawahnya pecah, menarik tubuhnya ke dalam lubang sempit terakhir yang tersisa. Dengan suara belu patu, ia jatuh dan menghilang selamanya. Warung akhirnya kembali. Hening, hanya tersisa suara mendidih pelan dari panci yang hampir kosong. Dan Raka berdiri sendirian di tengah bau amis, darah, dan sisa-sisa mimpi buruk. Epilog. Selesai Raka keluar dari warung itu saat fajar mulai naik. Langit biru di atas laut tampak tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Raka tahu dan laut tahu. Ia berjalan menuju jalan raya dengan langkah lemah. Kakinya goyah, kepalanya penuh rasa bersalah. Sesekali ia mendengar suara Bram dalam kepalanya berkata pelan, "Terima kasih, Rak." Ia berharap itu benar Bram, bukan sisa dari sesuatu yang lain. Warung mie Aceh Lok Semawe ditutup setelah kejadian itu. Polisi hanya menemukan dapur berantakan dan bercak darah yang tidak bisa dijelaskan. Dan kadang menurut warga yang melintas di malam hari, mereka masih mendengar sesuatu dari dalam warung itu. Bukan suara orang diseret, bukan suara panci mendidih, tapi suara seseorang berbisik, "Tolong kembalikan aku ke laut."